hari ini adalah meeting kedua sekaligus meeting terakhir lah untuk semester ini. Jadi kita cuma mengadakan 2 kali Zoom, 2 kali Zoom untuk kalian. Jadi mengapa ini Ibu adakan Zoom? Karena sekali lagi kompetensi dasar yang akan kita kuatkan dan revisi adalah kompetensi dasar yang berhubungan dengan kebahasaan dan itu nanti berkaitan dengan kepentingan kalian untuk mengikuti UTBK. Ya, jadi karena kan kompetensi kebahasannya yang digunakan ya. Enaklah supaya jangan lama-lama Ibu langsung mulai apa yang akan kita review hari ini. Silahkan disimak nanti sambil kita interaksi ya. Jadi yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah tentang kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Nah, jadi selama 2 minggu kalian sudah melakukan kerja sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi struktur dan yang berikutnya adalah menganalisis kaidah kebahasaannya. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan mereviewnya. Untuk minggu depan masih ada lagi satu nanti untuk kompetensi dasar teks editorial, yaitu membuat menemukan informasi dalam teks editorialnya. Nah, jadi untuk hari ini untuk hari ini kita akan masuk ke dalam kebahasaannya. Ya. Apa saja yang harus ada dalam teks kebahasaan untuk teks editorial. Jadi unsur kebahasaan ada. Yang pertama yang harus ada adalah adanya adverbial frekuentatif. Nah, adverbial frekuentatif ini apa sebenarnya disebut dengan adverbial? Adverbial itu kayak bahasa lainnya adalah kata keterangan. Ya, kemudian frekuentatif itu berarti tingkat keseringan atau kekerapan yang terjadi pada pengulangan predikat. Jadi nanti yang dilakukan pada bagian predikat itu dilakukan secara berulang-ulang. Karena itu maka disebut dengan adverbial frekuentatif. Di mana mengetahuinya kalau dia adalah adverbial frekuentatif? Diketahui dengan melihat kata yang menjadi penandanya. Penandanya adalah ada kata selalu, sering, jarang, kadang-kadang. Bisa juga kayak biasanya juga bisa. Ya, jadi cuman yang paling sering muncul adalah selalu, sering, jarang, dan kadang-kadang. Nah, ini menjadi penanda bahwa sebuah kalimat itu mengandung adverbial frekuentatif. Nah, sekarang bagaimana contoh penggunaannya? Kita lihat di sini ya. Nih, jadi ada contoh nih, Maya sering mendapat masalah ketika ujian. Ia jarang tersenyum jika bertemu orang lain. Kami selalu pergi ke rumah nenek saat liburan sekolah tiba. Abang kadang-kadang bekerja sampingan sebagai ojek online. Nah, ini adalah kalimat yang menggunakan adverbial frekuentatif. Mengapa Rizka Sawal menggunakan adverbial frekuentatif kalimat ini? Mengapa, Riz? Kenapa, Bu? Mengapa kalimat yang Ibu bacakan ini adalah contoh kalimat yang menggunakan adverbial frekuentatif? Karena ada kata sering, jarang, selalu. Kadang-kadang gitu ya. Nah, biasanya juga. Ya, biasanya juga. Nah, jadi yang kamu ingat nanti ketika ujian sekolah, ulangan semester, atau nanti UTBK, kalau pertanyaan adalah kalimat yang mengandung adverbial frekuentatif yang mana? Yang kamu ingat jika nanti dia punya tanda-tanda seperti yang disebutkan oleh Rizka tadi, ya. Nah, cukup jelas? Lumayan, Bu. Lumayan. Jelas. Ya. Jelas, Bu. Cukup. Nah, berikutnya, unsur kedua yang harus ada dalam teks editorial untuk kebahasan adalah konjungsi. Nah, apa itu konjungsi, Irfan? Konjungsi apa, Nak? Konjungsi apa, Pan? Bahasa Indonesianya apa konjungsi? Penyamin. Kada tahu. Nah, ada yang tahu apa itu konjungsi? Kata hubung, ya, kata penghubung atau kata hubung. Jadi konjungsi itu adalah kata hubung atau kata penghubung. Nah, jadi sudah kita kenal juga waktu kelas 11, konjungsi itu banyak sekali jenisnya. Nah, jadi yang kita ingat di dalam teks editorial, konjungsi itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama menghubungkan antar klausa, yang kedua menghubungkan antar kalimat, yang ketiga menghubungkan antar paragraf. Ya, jadi ada 3 fungsinya. Nah, dari 3 fungsi ini maka konjungsi dibedakan 3 juga.
Yang pertama konjungsi antar klausa, yang kedua konjungsi antar kalimat, yang ketiga konjungsi antar paragraf. Jadi berdasarkan posisi tadi maka dibedakan 3. Nah, sekarang kita mulai yang pertama konjungsi antar klausa. Apa itu konjungsi antar klausa? Adalah konjungsi yang menghubungkan antar dua klausa atau lebih. Nah, sebelum pembahasan lanjutnya, Ibu ingatkan lagi, apa itu klausa? Klausa itu adalah satu buah struktur kalimat yang minimal dia mempunyai fungsi, subjek, dan predikat. Objek, pelengkap, keterangan boleh ada, boleh tidak. Contoh seperti ini misal, Syifa Aulia menulis surat. Kalimatnya adalah subjek, predikat, objek. Kemudian kemudian ada kalimat yang kedua, klausa yang kedua. Najwa meminum segelas susu. Najwa subjek, kemudian meminum predikat, segelas susu adalah objeknya. Raihan, apa yang kalian diskusikan? Ada, Bu. Di-mute dulu, Nak. Dengarkan dulu penjelasan Ibu. Ya. Nah, jadi ini tadi ada 2 contoh ya. Jadi tadi kan Syifa Aulia membaca buku cerita, misalnya subjek, predikat, objek. Najwa meminum segelas susu. Najwa subjek, kemudian meminum predikat, segelas susu adalah objek. Itu adalah contoh klausa. Jadi berapa buah klausa? Ada klausa sifat tadi itu yang adalah kalimat yang mengisi dengan najwa tadi. Nah, untuk menjadi kalimat itu menggunakan konjungsi antar klausa seperti apa? Nah, jadi Syifa membaca buku cerita dan Najwa meminum segelas susu. Nah, itu adalah kalimat yang menggunakan konjungsi antar klausa. Artinya apa? Dalam kalimat itu dihubungkan dengan menggunakan konjungsi dan. Konjungsi antar klausa itu jika ditanya berapa buah klausa tadi? 2. Kenapa 2? Yang pertama adalah Syifa Aulia membaca buku, yang kedua adalah Najwa Soropah meminum segelas susu. Nah, jadi konstruksi kalimat itu terdapat 2 buah klausa yang dihubungkan dengan menggunakan konjungsi dan. Ya, jadi disebut konjungsi antar klausa jika letak konjungsinya itu di tengah-tengah kalimat tadi. Jadi, jika dikaitkan dengan kalimat majemuk, maka untuk konjungsi antar klausa ini dia menggunakan majemuk setara. Jika dia menggunakan dan tadi ya. Nah, jadi ini yang harus kita ingat lagi. Jadi harus diingatkan dalam kalimat majemuk satu ada disebut dengan induk kalimat, ada anak kalimat, gitu ya. Jadi jika Ibu tanya tadi, Syifa Aulia membaca buku dan Najwa Soropah meminum segelas susu. Yang mana induk kalimatnya? Induk kalimat itu letaknya sebelum konjungsi, berarti Syifa Aulia membaca buku. Yang mana anak kalimatnya? Najwa Soropah meminum segelas susu. Nah, ya, jadi 2 konstruksi kalimat tadi jika digabung dengan konjungsi dan tadi, dia akan menjadi kalimat majemuk setara. Nah, kalimat majemuk setara itulah yang menjadikan kalimat itu menggunakan konjungsi antar klausa. Nah, sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Dea? Cukup jelas, Bu. Ya, cukup ya. Nah, berikutnya. Konjungsi antar klausa itu dibedakan 3. Jadi ada 3 konjungsi antar klausanya. Yang pertama adalah korelatif, yang kedua adalah subordinatif, dan yang ketiga adalah koordinatif. Jadi ada 3 jenis konjungsi antar klausa. Yang pertama Ibu katakan korelatif, yang kedua adalah subordinatif, dan yang ketiga adalah koordinatif. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan ketiganya? Ya, jadi sekarang kita lihat lagi, kita ingat. Disebut konjungsi korelatif. Nah, jadi Ibu akan langsung memasangkan korelatif dengan koordinatif. Mengapa Ibu pasangkan penjelasannya? Karena mereka sama-sama menggunakan kalimat majemuk setara. Artinya yang memiliki hubungan yang sederajat. Sekarang bedanya di mana? Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan 2 kata, 2 frase, 2 klausa yang memiliki status hubungan yang setara atau sederajat. Sama seperti koordinatif, dia juga menghubungkan 2 klausa, 2 frase, 2 kata yang menggunakan hubungan setara. Tetapi
untuk koordinatif sifatnya lebih sederhana. Di mana bedanya? Pada penggunaan konjungsi. Jika koordinatif berarti konjungsinya adalah dan atau juga tetapi. Cuma satu saja dalam kalimat. Tetapi jika yang bersifat korelatif, maka konjungsinya ada dua penandanya. Misalnya ya, baik titik-titik maupun. Jangankan titik-titik pun titik-titik. Contoh nih ya, jangankan makan, minum pun misalnya si pasauriah jarang. Misalnya ya, jadi kalimat itu mengandung konjungsi klausa yang bersifat korelatif. Kenapa korelatif? Karena ada dua kan, ada jangankan, ada pun. Tetapi kalau yang tadi itu kan, Sifa Aulia membaca buku dan Najwa Sorapah meminum segelas susu. Dia adalah kalimat yang mengandung konjungsi antar klausa yang bersifat koordinatif. Kenapa koordinatif? Karena cuma menggunakan satu buah konjungsi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas. Jelas. Oke. Iya, jelas, Bu. Ya, sekarang berikutnya Renta. Renta perhatikan. Renta, Putri, mana ada? Ren? Ada. Nah, sekarang lihat nak, baik anak kandung maupun anak tiri, ayah selalu memperlakukan secara adil. Nah, sekarang ibu tanya Ren, kalimat ini merupakan kalimat konjungsi antar klausa yang bersifat koordinatif atau korelatif. Koordinatif. Di mana taunya Ren? Gimana ya? Nih, ada yang ibu tebalkan. Dari baik lawan manapun. Manapun apa maupun? Maupun. Maupun. Oke, enaklah jadi penandanya. Nah, berikutnya Gias, mana Gias? Pun. Ya, entah digoreng, entah direbus, ubi tetap menjadi makanan favoritku. Nah, ini adalah kalimat yang menggunakan konjungsi korelatif atau koordinatif. Korelatif. Korelatif, di mana taunya Gias? Itu ada dua. Ada Karena dua. menang koordinasi tadi kan satu jar kali anunya apa? Nah apa sekarang tadi? nih contohnya nih. Konjungsinya. Ya, saya rajin belajar supaya kedua orang tuaku merasa senang. Ini masuk korelatif atau koordinatif? Koordinatif. Koordinatif. Di mana taunya? Itu kata konjungsinya satu, Ja. Apa supaya. konjungsinya? Supaya. Kalau yang tadi apa konjungsinya? Yang mana? Entah yang, tadi tuh Kak. Ya, entah. Entah. Ya, entah titik-titik entah gitu ya. Jadi ada dua konjungsi yang digunakan. Sampai di sini jelas perbedaan konjungsi korelatif dengan koordinatif? Jelas, Bu. Sampai sini masih jelas. Ya, jelas, alhamdulillah. Oke. Berikutnya naklah ini. Yang berikutnya adalah konjungsi antar klausa yang bersifat subordinatif. Nah, berbeda dengan korelatif dan koordinatif. Untuk subordinatif nanti untuk menentukan jenisnya, dia dilihat berdasarkan makna yang terkandung di dalamnya. Jadi, lihat bagian keterangannya. Jika dia menyatakan hubungan pengandaian, maka nanti dia berarti subordinatif yang menyatakan pengandaian. Cirinya apa? Nanti ada kata andaikan, sekiranya, seandainya. Contoh nih ya, contoh. Seandainya, misalnya kan seandainya mendapatkan nilai yang bagus, koma gitu ya, Nabil akan masuk ke perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Nah, jika seperti itu, amin. Nah, jika seperti itu, maka nanti konjungsi antar klausa subordinasi digunakan menyatakan hubungan pengandaian. Jadi yang kamu lihat di mana nanti cirinya, jika ada kata andaikan, sekiranya, seandainya, itu adalah cirinya. Ya, sama juga nanti jika syarat. Ya, ini syarat ya, misalnya ini. Nah, Radit akan ke sekolah jika hari tidak hujan. Nah, nih, ini adalah subordinatif yang mengatakan syarat, di mana taunya ada kata jika. Jadi nanti yang kamu hafal sekali lagi pada saat ujian atau apapun, yang kamu ingatkan adalah jenis konjungsi yang terdapat di dalamnya. Seterusnya sama.
Ketika menyatakan hubungan waktu yang kami adalah keterangan waktunya. Ini ya, misalnya dia berpisah sejak usia 6 tahun, misal. Nah, jadi itu adalah konjungsi antar klausa yang menggunakan subordinatif yang menyatakan hubungan waktu di mana tahunya ada kata sejak. Menyatakan tujuan ada kata agar, ada kata supaya. Nih, misalnya gini ya, misalnya ini, Raihan ya, Raihan belajar dengan giat agar bisa masuk fakultas kedokteran misal. Nah, jadi kan ya, amin. Amin. Ya, penggunaan kata agar itu menyatakan subordinatif yang menyatakan tujuan. Sama juga nanti dengan cara dan bahwa. Ya, contoh lagi nih misalnya Gias menyatakan bahwa ya, dia adalah lelaki terganteng di kelasnya. Misal. Nah, Nauzubillah. Bagus, Bu. ya, jadi penggunaan kata bahwa di situ naklah menyatakan bahwa subordinatifnya itu bersifat menjelaskan. Nah, jadi sama juga nanti menyatakan pemiripan, menyatakan konsesif, menyatakan sebab. Misalnya nih, walaupun, meskipun dan sebagainya. Contoh nih ya, Dea ya, meskipun Dea tidak hadir di sekolah, ya, tetapi dia tetap aktif dalam pembelajaran online, misal. Nah, jadi penggunaan meskipun di situ menyatakan subordinatif yang bersifat konsesif. Kenapa taunya? Karena ada kata walaupun. Ya, jadi sekali lagi yang kamu ingat adalah jenis konjungsinya. Sebab juga sama. Ya, dia tidak berangkat ke sekolah sebab hujan. Nah, malah jadi penggunaan kata sebab itu juga menjadi penanda subordinatif yang menyatakan sebab. Jadi sekali lagi untuk bisa nanti menjawab ujian, apa yang kamu ingat ciri dari konjungsi kalimat tersebut. Nah, sampai sini masih cukup jelas? Ya, Bu, cukup jelas. Cukup. Bu. Ya. Nah, berikutnya yang kedua, di samping terdapat yang ketiga ya, di samping terdapat konjungsi antar klausa, juga terdapat konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi antar kalimat ini kayak biasanya dia terdapat dalam satu paragraf. Jika tadi kan untuk antar klausa di satu kalimat saja, di dalam antar kalimat dia terdapat dalam satu paragraf. Ya, nanti dia punya berbagai jenis makna sesuai dengan penanda konjungsinya. Jadi kan ini jika menyatakan kebalikan tidak ada kata sebaliknya. Menyatakan kesedihan tidak ada kata biarpun. Menyatakan pertentangan tidak ada kata namun dan seterusnya. Ini adalah konjungsi antar kalimat. Nah, bedanya dengan konjungsi antar klausa tadi di mana? Sekarang kita perhatikan ini ya. Perhatikan salah satu paragraf saja. Ya, silakan salah satu paragraf. Bima mana Bima? Ulun Bu ada hadir Bu. Ya, Bima silakan baca nak paragraf pertama yang ada judulnya Rindu, yang bunyinya Rindu. Coba baca. Rindu adalah anak yang periang sejak kecil. Kadang Bu harus itu sana Bu. Ulang Bu, ulang. Ya, silakan Rindu diulang. adalah anak periang sejak kecil. Ia sangat bermain-main bersama ayah dan ibunya. Walaupun anak tunggal, Rindu tidak pernah manja. Terus? Ia selalu membantu pekerjaan ibu tanpa diminta. Akan tetapi, sekarang semua tinggal kenangan. Semua kebahagiaan itu sudah terenggut darinya. Kecelakaan penyebab semua itu. Ya, sampai di situ ya. Nah, Nah, jadi sekarang lihat, perhatikan. Kita akan bicara konjungsi antar kalimat. Lihat lah, kalimat pertama itu rindu, kalimat kedua iya sampai ibunya, kalimat ketiga walaupun sampai manja, kalimat keempat iya sampai meminta, kalimat kelima akan tetapi sampai kenangan, kalimat keenam semua sampai kata darinya, kalimat ketujuh kecelakaan sampai semua itu. Sekarang lihat, yang disebut dengan konjungsi antar kalimat di mananya? Jika di dalam satu paragraf itu terdapat konjungsi yang menghubungkan antara kalimat pertama, kedua, atau ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi setelah tanda titik, kemudian muncullah konjungsi. Nih, seperti ini. Sekarang coba kita lihat. Nah, tadi kan yang seperti yang Bima baca tadi, naklah di kalimat ketiga Noviantari ada konjungsi apa di situ, nak? Ada konjungsi apa?
Akan tetapi. Kalimat ketiga. Ada konjungsi apa, Nak? Walaupun. Walaupun. Kalimat keempat ada konjungsi apa? Kalimat keempat, akan tetapi. Apa kelima ya? Kelima anak lain ya. Nah, jadi ini. Jadi pada kalimat ketiga terdapat konjungsi walaupun, pada kalimat kelima terdapat konjungsi akan tetapi. Nah, jadi letak konjungsi ini di dalam satu paragraf. Jika seperti ini, maka berarti konjungsi yang digunakan adalah konjungsi antar kalimat. Artinya dia menghubungkan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Nah, tapi tadi kan beda. Jika tadi kan ini, Ina misalnya tersenyum manis. Sedangkan misalkan Nopi selalu menangis. Nah, itu misalnya lah itu. Jadi itu adalah satu buah konstruksi kalimat. Penggunaan sedangkan di situ dia berperan sebagai konjungsi antar klausa. Tetapi kalau kalimatnya begini, Ina selalu tersenyum manis, titik. Setiap hari Ina selalu menampilkan giginya yang putih dan bersih. Ya, akan tetapi misalnya berbanding terbalik dengan Novi. Nah, jadi penggunaan akan tetapi pada kalimat ketiga itu menyatakan dia adalah konjungsi antar kalimat. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Ibu, jelas. Ibu berarti konjungsinya itu setelah titik lah, Bu. Iya, setelah titik. Oke. Oke ya. Nah, berikutnya lagi, jadi pada kalimat ketiga ini sekarang perhatikan, berdasarkan cerita warga, mobil tiba-tiba oleng dan jatuh ke jurang. Warga yang melihat segera menolong. Akan tetapi pada paragraf ketiga ini dia juga berfungsi sebagai konjungsi antar kalimat. Kenapa? Karena dia menghubungkan antara kalimat pertama kedua dengan kalimat ketiga. Ya, jelas ya bedanya. Nah, sekarang apa itu konjungsi antar paragraf? Nah, disebut nanti antar paragraf jika letak konjungsinya itu di awal paragraf. Jadi nanti dia menghubungkan antara paragraf 1, 2, dan 3. Sekarang kita lihat nih. Nah, Nitya lihat. Nih, ada kata terlebih lagi, ada kata berdasar. Ya. Nah, jika seperti ini, maka dia termasuk dalam konjungsi antar paragraf. Mengapa antar paragraf tadi, Nit? Karena dia apa Nitya tadi? Menghubungkan Kenapa dia disebut dengan hubungan antar paragraf, kata terlebih lagi dan berdasarkannya? Karena dia menghubungkan paragraf yang satu dengan yang lainnya. Ya, paragraf pertama dengan kedua dihubungkan dengan menggunakan kata terlebih lagi, paragraf ketiga dengan kata berdasarkan. Kalau kamu ingat, maka waktu membuat KTI, kan begitu kamu di bagian paragraf terakhir pada terbelakang, itu kan tulisan begini, berdasarkan uraian di atas, gitu kan lah. Nah, jadi penggunaan kata berdasarkan itulah yang disebut dengan konjungsi antar paragraf. Cukup ya? Nah, sekarang yang berikutnya. Setelah konjungsi, di dalam teks editorial juga ada penggunaan perba. Perba itu sama dengan kata kerja. Ada berapa perba yang ada? Ada 3. Ada perba material, ada perba relasional, ada perba mental. Nah, apa itu perba material? Adalah verbal yang subjeknya ya benar-benar melakukan perbuatan pada bagian predikat. Biasanya untuk verbal material setelah predikatnya dia berupa objek. Untuk mengenalinya bagaimana? Nanti lihat imbuhannya. Jika menggunakan imbuhan menasal, meng, dan seterusnya, berarti nanti belakangnya adalah objek. Jika seperti itu berarti dia masuk dalam verbal material. Contoh lain nih, ya. Gina menyanyi lagu Firja Bestari misal. Nah, ini ya. Jadi menyanyi itu adalah verbal material. Kenapa? Karena Gina benar-benar melakukan aktivitas itu. Kemudian lagu Firzanya bisa pindah ke lagu Firja dinyanyikan oleh Gina. Nah, jika bentuknya seperti itu berarti dia masuk dalam verbal material. Tetapi nanti kebalikannya dengan verbal relasional. Jika nanti dia tidak bisa digunakan untuk menduduki fungsi objek pada bagian belakangnya, dia selalu berbentuk pelengkap. Kemudian nanti dia bisa berubah bentuk dasar. Misalnya nih, Renta makan nasi goreng. Nasi goreng makan Renta, kan nggak mungkin.
ya. Nah, jadi jika seperti itu berarti dia adalah perba relasional. Ya, jadi seperti itu ingati. Contoh lainnya lagi nih misalnya nih ya. Hairunisa merupakan anak emas bapaknya. Bapaknya merupakan anak emas Hairunisa, kan nggak mungkin. Nah, jadi kalimat seperti itu dia menjadi kalimat yang disebut dengan perba relasional. Nih, Hairunisa merupakan anak emas bapaknya. Bapaknya dirupakan Hairunisa. Misalnya kan tidak mungkin. Nah, jadi seperti itu dengan perba relasional. Tetapi nanti kalau sebelum dengan perba mental itu apa? Nah, yang ketiga adalah perba mental. Perba mental adalah perba yang berhubungan dengan rasa. Jadi nanti pendefinisian bendanya tidak kelihatan. Contoh nih ya, Alifa menikmati angin malam. Sekarang ibu tanya Alifa, bagaimana cara Alifa menikmati angin malam? Bendanya seperti apa? Kenapa, Bu? Alifa menikmati angin malam. Nah, sekarang benda menikmati itu apa? Nah, kan nggak jelas ya, nggak kelihatan tuh. Bagaimana kita mendefinisikan menikmati? Nah, ketika kita tidak bisa mendefinisikan menikmati, maka dia masuk dalam perba mental. Jadi, perba mental sekali lagi berhubungan dengan rasa, dengan indera yang bisa cuma dirasa oleh diri kita sendiri tanpa bisa kita wujudkan bendanya seperti apa. Ya, nih. Nah, contoh lainnya nih misalnya nih, Gias merasakan jatuh cinta dengan Dinda misal. Nah, itu ya. Jadi merasakannya seperti apa gitu kan. Merasakannya kan tidak bisa diungkapkan dengan jelas tuh kayak mana bentuknya. Nah, jadi jika seperti itu maka dia masuk dalam verbal mental. Oke ya. Nah, ini ya, jadi nanti perba mental perba yang bukan dengan persepsi, afeksi, dan juga kognisi. Nah, terakhir dari teks editorial kebahasan adalah adanya kosakata. Kosakata ini dia punya peran sederhana untuk memperkaya berbendaharaan kamu saja. Ya, jadi nanti kalau kamu nggak tahu artinya silakan buka kamus dan seterusnya. Nah, sampai di sini maka selesailah pembahasan kaidah kebahasaan teks editorial. Adakah yang mau ditanyakan? Ibu masih kada paham yang konjungsi relasional. Konjungsi? Perba relasional. Perba relasional ya. Perba relasional ya. Nah, apa itu perba relasional? Ya. Perba nanti yang pada bagian ya, nanti pada bagian predikatnya dia menggunakan imbuhan selain menasal. Ya, artinya selain imbuhan kan menulis, memasak, menyanyi, menari, ya, mengambil dan seterusnya. Tetapi nanti jika imbuhannya itu misalnya nih, misalnya imbuhannya ya, siapa tadi yang bertanya Ibu lupa? Najiha, Bu. Ya, Najiha. Maka Najiha tuh bertanya. Najihatun misalkan tersenyum manis. Itu adalah kalimat yang mengandung perba relasional. Kenapa perba relasional taunya? Karena dia tidak menggunakan imbuhan menasal. Ya, dia menggunakan imbuhan selain dari menasal. Pengecualian untuk merupakan. Ya, merupakan adalah ciri lain dari verbal relasional karena merupakan dia tidak bisa diubah menjadi kata dirupakan karena konsepnya akan menjadi berbeda. Nah, sampai situ Najihatun ada yang masih ditanyakan? Iya, paham, Boy. Paham. Ibu. Ya. Ibu, jadi verbal relasional tuh tetap kayak aksi jual lah, Bu, cuman kada berimbuhan me. Iya, tidak berimbuhan me karena dia kan bentuknya pasif. Atau bentuknya kayak dia biasanya dikenai perbuatan. Oke, ada lagi? Makasih, Bu. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Sudah, Bu, cukup jelas. Ya, Ibu, enaklah. Ya. Yang tugas di classroom tuh buat minggu depan kah? Kapan tugasnya? Kamu kan belum Ibu beri, itu masih belum. Hari ini tidak ada tugas. Kalian hari ini istirahat saja. Nah, Alhamdulillah. Ya, santai aja hari ini. Makasih, Bu. Ya, Jadi tugasnya Bang Bu. Enggak ada, jangan buat tugas-tugasan kerajinan gimana. Di classroom itu apa, Bu? Nah, nanti dikerjakannya minggu depan. Oh. Tenggatnya, Bu. Tenggatnya Tenggatnya Ibu ubah nanti. Oh ya, oke Bu. Makasih Bu. Ya, oke Nakla. Makasih, Bu. Ya, tetap di rumah aja ya, istirahat, jangan kemana-mana, jadi anak yang baik-baik. Jangan kemana-mana, Hanoi, Gias, jangan kemana-mana. Ya, jangan bikin ribut dengan orang tua ya. Nakla sehat-sehat Nakla di rumah ya. Sehat juga. Ya, Ibu. Masih banyak Ibu. Ya, sama-sama Ibu Heri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.